Puji Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan kembali dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu atas segala apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Semua baik bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pimpin terus setiap langkah kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu agar kami terus kuat melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Alasan utama. Ini adalah tema yang akan sama-sama kita terima pada hari ini. Dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, pada ayatnya yang ke-19, firman Tuhan katakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Puji Tuhan. Pertanyaan tentang mengapa harus mengasihi sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu ditanyakan oleh pasangan kita, entah itu ditanyakan oleh di antara hubungan keluarga di dalam keluarga kita, entah itu ditanyakan oleh teman kita, rekan kerja kita, mengapa kita mengasihi. Bahkan kadangkala kalau kita tetap berbuat baik, kalau kita tetap mengasihi orang yang menyakiti kita, orang lain pun menanyakan hal tersebut. Kenapa masih bisa mengasihi? Padahal kita sudah disakiti. Nah, kalau kita mengacu pada ayat yang sudah kita baca bersama-sama, di sini dikatakan bahwa karena Allah lebih dahulu mengasihi kehidupan kita, maka dari itu kita pun dituntut untuk bisa mengasihi sesama kita. Yang terutama adalah kita mengasihi Allah kita. Apapun alasannya, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kita sendiri ataupun oleh orang lain yang saling mengasihi ataupun yang tidak saling mengasihi, tetapi tetap dituntut untuk tetap mengasihi, tujuannya adalah agar supaya dalam kehidupan kita ini kita tahu bahwa kasih itu sebenarnya bukan datang dari pribadi kita sendiri. Karena naturnya manusia, seperti tertulis di dalam Galatia, kita ini adalah daging penuh dengan kepentingan diri sendiri yang mengutamakan keinginan-keinginan daging kita. Bahkan tidak ada kasih dalam kehidupan kita manusia sebelum perjumpaan kita dengan Allah. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, kita tahu bersama bahwa ketika Allah itu menyatakan kasih-Nya kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya, disitulah kita menerima anugerah yang luar biasa itu. Nah, anugerah itu pun yang harus kita bagikan kepada sesama kita, agar kita bisa saling mengasihi. Puji Tuhan, haleluya. Allah adalah sumber kasih. Tidak ada kasih lain di luar kasih Allah. Karena kalau kita melihat bahwa ada hal-hal tertentu yang bisa dilakukan oleh orang-orang lain untuk pengorbanan yang diberikannya, itu memiliki dasar-dasar tertentu. Misalnya dia mengharapkan imbalan, dia mengharapkan pernyataan, dia mengharapkan apa timbal balik yang dapat diberikan oleh orang tersebut kepada dirinya. Tetapi Allah melakukannya atas dasar kasih-Nya pada kehidupan kita, walaupun di dalamnya kita tidak layak sama sekali untuk dikasihi. Tetapi dengan cintanya yang luar biasa, Dia mengasihi kehidupan kita. Nah, apakah kita juga akan memperlakukan saudara kita, sesama kita, orang-orang yang kita kasih, sama seperti Allah terhadap kehidupan kita? Dia mengasihi kita apa adanya, menerima kita dengan segala kekurangannya. Maka ketika kita belajar untuk mengaplikasikan kasih itu kepada sesama kita, jangan kita mencari alasan sebab dia baik terhadap saya, sebab saya mencintai dia, tetapi biarlah kita belajar untuk
semuanya, entah itu orang yang kita tidak sukai, orang yang menyakiti kita kasihi kehidupan mereka. Karena Allah pun sudah melakukan hal tersebut di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya mencari timbal balik dalam kehidupan kita, dalam kita belajar mengasihi sesama kita akan menjadi kecewa. Karena yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, untuk tidak mengasihi. Karena ketika kita tidak tahu mengasihi, tidak mau belajar mengasihi, maka kita akan mengalami apa yang dinamakan kepahitan, apa yang disebut dengan dendam, keinginan yang mudah marah, lalu tidak adanya kedamaian di dalam diri kita sendiri. Nah, itu akan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka yang hidup dengan penuh dendam, mereka yang hidup dengan keadaan yang tidak ada damai, kebencian di dalamnya, itu sungguh menyiksa, tidak enak sama sekali. Tetapi kalau kita mau belajar mengasihi sesama kita, maka di dalamnya kita akan mendapatkan sukacita, kedamaian, karena kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tegaskan bahwa inilah alasan utama mengapa kita harus mengasihi, yang terutama adalah mengasihi kepada Allah terlebih dahulu, lalu mengasihi kepada sesama kita. Karena dengan jelas sekali dituliskan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat pada ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Di sini firman Tuhan katakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita semua. Dia yang akan memampukan, memberikan kekuatan kepada kita untuk terus kita dapat hidup di dalam kasih. Kasih kepada Allah kita, kasih kepada sesama kita. Alasan utama kita harus saling mengasihi adalah karena Allah mengasihi kehidupan kita. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bukti pengorbanan-Mu yang luar biasa Engkau sudah nyatakan bagi kehidupan kami. Melalui kematian-Mu menebus kami, kebangkitan-Mu memberikan kemenangan kepada kami. Di dalamnya kami melihat kasih Allah yang besar, kasih Allah yang tak terhingga. Siapakah kami ya Tuhan? Kami sudah menerima kasih itu tetapi kami tidak mau untuk melakukannya. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami pun terus Tuhan bentuk hidup kami, agar kami tahu mengasihi antara satu dengan yang lain. Mungkin ada hal-hal yang menghalangi kami, menghambat kami, ada dendam, ada perasaan sakit hati, tetapi Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang membebat hati kami, Tuhan yang memampukan kami untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu, baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan pribadi mereka masing-masing, Tuhan tolong, Engkau Allah yang baik yang akan menyatakan pertolongan-Mu yang ajaib kepada setiap orang yang percaya dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur, alaskan doa permohonan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.